Dok kayak kebiasaan-kebiasaan di era pandemi ini yang bisa memicu masalah-masalah kulit itu apa sih? Jadi selama pandemi ini kan kita rebahan terus di rumah. Ada yang maraton nonton drama Korea disebabkan oleh pemakaian masker. Nah, pakai masker itu apalagi kalau kita misalnya pakai make up atau salah pakai skincare. Kita tuh kayak kalau dari luar pulang tuh pasti harus cuci tangan. Belum lagi kalau misalnya pakai sanitizer itu yang alkoholnya tinggi. Nah, itu kan sebenarnya disinfektan bedanya dengan antiseptik. Kalau Hai guys, welcome back to Diary of Intan sama Madina. Kali ini Intalk bareng sama Dokter Arini. hai semuanya. Dokter apa kabar? Baik, senang banget ketemu Intan lagi ya. Iya, akhirnya kita konten bareng ya Dok ya. Iya. Dokter, ini kan kayaknya era pandemi, era new normal ya. Ini namanya banyak banget kebiasaan-kebiasaan baru yang bikin kadang-kadang aduh kita stres banget. Dan itu juga nggak jarang memicu masalah-masalah kulit. Sebenarnya apa sih Dok kayak kebiasaan-kebiasaan di era pandemi ini yang bisa memicu masalah-masalah kulit itu apa sih? Nah, jadi di era pandemi ini kan kita banyak ada kebiasaan-kebiasaan berubah ya. Pertama, kita jadi sering cuci tangan ya nggak? Di semua tempat disediain hand sanitizer, kita cuci tangan berkali-kali sehari. Terus kita pakai sabunnya biasanya antiseptik. Jadi kalau ada tulisannya antiseptik kita berasa lebih aman. Terus kemudian era new normal ini tentunya kita semua pakai masker ya nggak? Kita semua pakai masker, terus habis itu kebanyakan kita jadi di rumah terus, kita jadi jarang keluar, ada work from home, ada school from home, terus satu lagi bikin stres ya pandemi ini. Iya banget, terus nggak jarang kalau kita di rumah kan ASEAN melulu ya. Betul. Terus udah gitu kadang juga kalau misalnya lagi kita kayak keluar, pulang tuh pasti langsung mandi kan? Kayak berkali-kali mandi, dan itu ya apa kayak sebab-sebab yang banyak banget memicu masalah-masalah kulit. Iya, itu semua memicu masalah kulit. Nah sebenarnya masalah-masalah kulit apa sih yang biasanya timbul nih di era new normal dengan semua kebiasaan-kebiasaan baru itu? Jadi lebih banyak orang-orang yang datang ke saya, pasien itu mengeluhkan pertama jerawat. Jadi banyak jerawat pada muka. Terus habis itu ada yang mengeluhkan mukanya kering. Ada yang bilang perutnya kok nambah selama pandemi. Waduh, kenapa tuh? Terus ada yang bilang mukanya kok jadi kusam. Terus ada juga yang bilang kulitnya kering, tangannya pecah-pecah. Jadi banyak banget hal-hal yang baru juga. Jadi penyakit-penyakit atau problem kulit yang baru yang semakin banyak di era pandemi ini. Nah itu dia, terutama biasanya pakai masker itu kan di area-area sini suka ada jerawat lah atau beruntusan ya. Nah sebenarnya apa sih kok bisa orang jadi tambah jerawatan, terus jadi beruntusan, terus kusam tuh kenapa, dan keriput tuh kenapa? Aku kayak masih penasaran nih kenapa orang-orang kok tiba-tiba punya masalah-masalah baru nih, gimana sih? Nah ini penyebabnya banyak banget. Kalau jerawat itu kita satu-satu ya. Mungkin kalau jerawat itu paling sering disebabkan oleh pemakaian masker. Nah, pakai masker itu apalagi kalau kita misalnya pakai make up atau salah pakai skincare, itu dia jadi semakin berjerawat. Jerawat itu jadi timbul kalau misalnya lingkungannya semakin lembab. Nah, kalau kita pakai masker kan lingkungannya lembab, dan apalagi kalau kita salah pilih bahan masker, kalau kita nggak ganti-ganti masker, itu akan semakin berjerawat. Dan juga gesekan-gesekannya itu antara masker sama kulit itu juga mengiritasi. Jadi dia gampang timbul komedo, gampang terjadi iritasi, sehingga gampang terjadi jerawat. Oh itu biasanya karena pemakaian masker. Nah selain itu kalau pemakaian masker misalnya kayak jerawat-jerawat, beruntus-beruntus, itu selain itu bisa nimbulin masalah apa lagi sih kalau pakai masker gitu? Kadang-kadang ada juga yang kayak apa tuh jidatnya karena sering banget pakai masker ketutup terus jadi belang gitu, itu apa tuh namanya? Itu benar banget. Jadi sekarang ada tren, tapi orang-orang sebenarnya cuma nangkep, kok kulitnya kusam ya, kok kelihatannya nggak bagus ya. Padahal itu yang kita sebut namanya uneven skin tone. Jadi warna, kalau kamu lihat bagian yang ketutup masker warnanya lebih terang tentunya. Jadi bagian yang terpapar matahari itu jadinya lebih gelap. Kenapa? Karena orang-orang nggak pakai sunscreen di balik maskernya. Jadi orang-orang berpikir kan pakai masker ya, jadi nggak usah pakai sunscreen. Gitu kan? Iya, kadang-kadang tuh kayak misalnya kita ngaca, kelihatannya tuh kayak cuman kusam doang, kita yang sebagai orang awam ngelihatnya kayak ini kusam deh, tapi ternyata bukan kusam ya, permasalahannya uneven skin tone tadi ya. Iya, jadi kusam itu bisa disebabkan oleh berbagai hal. Salah satunya uneven skin tone, tapi bisa juga disebabkan oleh misalnya dia kurang pengelupasannya tuh kurang sempurna. Jadi misalnya makanya orang kadang-kadang perlu exfoliation biar kulitnya cerah.
itu jadi ada penumpukan sel kulit mati yang banyak di kulit, jadi kulit jadi kelihatan kusam. Oh, penyebabnya itu apa? Bisa kulit sampai kayak pengelupasannya nggak maksimal kayak biasanya? Nah, salah satunya kalau di era pandemi ini gara-gara kulitnya kering. Jadi selama pandemi ini kan kita rebahan terus di rumah. Ada yang maraton nonton drama Korea, ya kan, drakor-drakor. Iya, itu. Terus abis itu, tapi bukan Korea sih kalau aku. terus. Jadi kalau kita di rumah terus nggak kemana-mana, kering, itu kan kita jadi nggak terlalu berkeringat, kita kulitnya jadi nggak terlalu berminyak. Nah, itu kulitnya menjadi kering dan abis itu metabolisme kita kan juga jadi turun. Jadi itu pengelupasan kulitnya jadi nggak sempurna karena kulitnya kering. Oh, itu jadi masalahnya ya. Nah, terus kan selain kayak masker, kita tuh kayak kalau dari luar pulang tuh pasti harus cuci tangan. Belum lagi kalau misalnya pakai sanitizer itu yang alkoholnya tinggi, itu tuh sering banget tuh kayak kulit aku kering kan. Nah, sekarang sih udah lumayan banget karena aku sering pakai pelembab kan. Itu tuh gimana sih, Dok, caranya tuh kenapa bisa kayak pemakaian hand sanitizer dan juga pemakaian sabun itu bisa bikin kulit kering tuh kenapa? Nah, jadi sebenarnya tahu nggak umpamanya kalau misalnya kita nyuci piring yang habis kita makan rendang kan berminyak tuh, pakai sabun itu kan langsung jadi keset, ya kan? Kenapa? Karena namanya deterjen itu dia dapat melarutkan minyak. Nah, karena melarutkan minyak, sebenarnya minyak natural di kulit kita juga hilang dengan pemakaian sabun-sabun tersebut dan pemakaian alkohol. Oleh karena itu, kulit menjadi lebih kering. Jadi itu yang membuat kulit tangan menjadi kering, pecah-pecah, kadang-kadang perih. Nah, jadi salah satunya karena itu. Tapi bisa disebabkan juga karena reaksi alergi atau iritasi akibat bahan-bahan yang ada di hand sanitizer atau yang ada di sabun mencuci tangan kalian. Jadi kulitnya semakin rusak. Jadi kadang-kadang gatal, kadang-kadang perih. Nah, itu semuanya gara-gara pajanan kita terhadap benda-benda itu jadi banyak. Oh iya, ini berarti selain kering tuh ada juga kayak permasalahan orang bisa sampai iritasi ya? Betul, jadi yang sering bikin iritasi juga selain misalnya antiseptik adalah disinfektan. Jadi tahu kan kita kadang-kadang pakai bleach katanya, ya kan, tadinya yang awal-awal gimana sih caranya bikin bleach sendiri, disinfektan sendiri di rumah. Itu kan kita semprot-semprot, semuanya disemprot. Nah, harus hati-hati nih, kadang-kadang kita nyemprot-nyemprot, kita nggak biarin sampai kering dulu, masih basah kita langsung buka paket, ya gak? Kamu semprot-semprot disinfektan langsung buka paket. Terus habis itu kita misalnya ke supermarket, waduh, handle trolley kita semprot semuanya pakai disinfektan, langsung pegang. Nah, itu kan sebenarnya disinfektan bedanya dengan antiseptik, kalau disinfektan itu buat barang mati. Jadi itu bukan didesain untuk kulit kita. Oh, jadi kalau disinfektan itu sampai kena kulit itu nggak bagus. Bahkan ya dokter ya, ini ada beberapa mungkin tempat yang belum terlalu teredukasi ya. Mereka tuh kita harus masuk ke suatu ruangan dulu sebelum masuk, itu disemprotin disinfektan. Berarti itu nggak boleh ya sebenarnya? Nah, itu juga sudah dibahas, itu juga sudah dilarang dan dianggap berbahaya. Kenapa? Jadi bukan satu bahwa disinfektan tidak didesain untuk kulit kita. Yang didesain untuk kulit kita tuh antiseptik. Jadi itu biasanya sudah didesain dan harus ada rekomendasi dari BPOM dulu baru bisa dianggap aman untuk kulit kita. Kedua adalah yang bahaya selain buat kulit, mungkin nanti bisa tanya lagi ke ahlinya, adalah mata. Jadi kadang-kadang kan kita takut kena mata. Jadi si disinfektan itu kadang-kadang ada disinfektan chamber. Dulu inget nggak awal-awal kan emang ngetren, tapi sekarang sudah dilarang sebenarnya. Terus juga katanya aku sempat dengar nggak bagus buat paru-paru juga ya, buat pernafasan juga karena kan. Bisa terhirup. Iya, itu ternyata banyak banget ya permasalahan. Terus selain kayak iritasi, kulit kering, kusam, keriput, ini karena apa? Tadi kan dokter sempat nyebutin kan salah satunya keriput ya. Keriput kenapa sih? Kira-kira karena apa? Nah, yang paling bikin mengenyet-renyit kalau pandemi ini tentunya stres. Ya nggak? Itu bisa muncul keriput ya? Nah, hubungannya stres dengan kulit itu gimana sih? Jadi, si kulit itu sebenarnya salah satu organ yang bisa kena dampak dari stres. Kalau kita stres itu, kita sebenarnya menjadi ada banyak gangguan hormonal misalnya. Jadi sebenarnya kita jadi ada imbalance hormonal dan beberapa, kalau di kedokteran namanya neurotransmitter. Jadi sinyal-sinyal tuh jadi kacau kalau kita stres. Nah, ternyata secara tidak langsung itu bisa mempengaruhi kulit. Bahkan yang tadi kita omongin jerawat itu juga bisa tercetus gara-gara stres selama pandemi. Karena stres, jadi itu kayak mempengaruhi hormon kita yang bikin kulit nggak bagus, bisa jadi jerawat, bisa jadi keriput gitu. Jadi salah satu hormon
yang disebabkan oleh stres itu dia bisa meningkatkan aktivitas kelenjar minyak kita. Nah, kalau aktivitas kelenjar minyak kita meningkat, kita jadi gampang yang jadi jerawatan. Wow, itu serem juga ya. Nah, selain itu ada juga nggak sih dok yang lainnya selain kayak keriput? Nah, berarti ini sebenarnya salah satu juga cara kita adalah mengurangi stres ya berarti ya. Betul. Karena itu bisa memicu berbagai macam kayak permasalahan kulit ya. Selain tadi jerawat, ada juga keriput. Kan semua orang pasti nggak mau dong. Mau nggak keriputan? Aku juga nggak mau dong. Aku juga nggak mau. Nah sebelum kita kita akan bahas ya gimana cara menanggulanginya. Kalau misalnya ini kan kayak nggak bisa dihindari. Nah tapi ada nggak sih dok kayak yang lainnya? Kayak misalnya nih di era pandemi ini aku tuh kayak muncul alergi. Aku tuh keluar semua itu biasanya kenapa sih?